Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Rina. Kali ini saya akan mengajar tentang akuntansi lembaga instansi pemerintah. Oke, sebelum saya mulai, saya mengingatkan kembali visi dari SMK Wajib Asing, yaitu unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlisunnah wal jamaah. Oke, kali ini yang saya bahas adalah review materi koreksi kesalahan peristiwa luar biasa dokumen sumber yang digunakan di Satker dan di desa atau kelurahan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Oke, saya lanjutkan aja tentang koreksi kesalahan. Oke, di sini ada sifat analisis pengembalian koreksi kesalahan, yaitu ada dua. Yang pertama, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama. Kemudian di sini penyebab terjadinya kesalahan. Yang pertama, keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Kedua, kesalahan hitung. Ketiga, kesalahan penerapan standar. Dan terakhir, kelalaian. Kemudian dokumen sumber yang digunakan dalam transaksi pemerintah. Di sini ada transaksi pendapatan pemerintah dan pengeluaran atau pembelanjaan. Nah, di sini ada jenis dari pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli. Pendapatan asli di sini contohnya adalah transaksi pajak daerah. Kita bisa menggunakan dokumen sumbernya adalah SKP atau surat ketetapan pajak. Kemudian transaksi retribusi daerah kita menggunakan dokumen SKP. Kemudian transaksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kita memakai hasil RUPS. Nah, selanjutnya adalah lain-lain PAD yang sah, transaksinya penjualan aset yang dipisahkan kita pakai dokumen penjualan, kontrak penjualan, jasa giro atau bunga deposito, pakai nota kredit atau sertifikat deposito, tuntutan ganti rugi kita menggunakan dokumen SK pembebanan atau yang lain sebagainya ini. Kemudian yang kedua adalah pendapatan transfer. Ini ada transfer dari pemerintah pusat. Ini ada transaksinya adalah bagi hasil pajak kita menggunakan PMK atau dokumen yang dipersamakan. Kemudian bagi hasil bukan pajak kita menggunakan dokumen yang sama. DAU kita menggunakan Perpres atau dokumen yang disamakan. Dan DAK menggunakan dokumen PMK. Saya lanjutkan. Kemudian pendapatan transfer dari pemerintah lainnya. Ada dana penyesuaian, dokumen yang kita pakai PMK, dan seterusnya. Kemudian pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya menggunakan bagi hasil pajak. Ini ada keputusan daerah, bantuan keuangan menggunakan keputusan daerah juga. Kemudian yang ketiga adalah lain-lain pendapatan yang sah, ada pendapatan hibah, kita pakai keputusan, dana darurat, pakai keputusan kepala daerah, dan pendapatan lain-lain pakai dokumen yang disamakan. Saya lanjutkan dokumen untuk transaksi belanja. Ini bisa memakai dokumen surat tagihan pihak ketiga, bukti pengeluaran kas, kwitansi, SPJ, SPMLS, SP2D, dokumen perjanjian utang, surat tagihan dari penerimaan subsidi, naskah perjanjian hibah daerah, surat keputusan kepala daerah, bukti memorial, nota debit, dan bukti transaksi akuntansi lainnya. Nah, pihak yang terkait dalam dokumen bisa kamu baca di sini pihak yang terkait dengan sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD atau terdiri dari PPK, SKPD, dan PA atau KPA. Kalau pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kesalahannya di PPKD ini ada terdiri dari fungsi akuntansi PPKD dan PPKD atau PPKD itu sendiri. Ada dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban. Itu ada peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah, bukti memorial, dan SP2D. Nah, di sini ada pencatatan koreksi kesalahan. Oke, yang saya ingatkan lagi, koreksi kesalahan ini ada dua jenis, ada kesalahan yang berulang dan tidak berulang. Di sini kesalahan yang berulang, ada kesalahan yang tidak berulang yang terjadi periode berjalan. Contoh misalkan, pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat. Nah, ini di sini ada contoh jurnal awalnya adalah kas di kas daerah, kreditnya adalah pendapatan hibah dan pemerintah. Kemudian laporan realisasi anggarannya
ada perubahan sal di debit, kreditnya ada pendapatan hibah. Kita koreksinya menjadi pendapatan hibah untuk LO ya. Hibah dari pemerintah LO, kreditnya adalah kas di kas daerah. Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya adalah pendapatan hibah dari pemerintah LRA dan kreditnya adalah kas di kas perubahan sal. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, di sini ada koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Untuk koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan. Contohnya saya contohkan adalah terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji. Nah, di sini jurnal awalnya adalah seperti ini. Untuk laporan operasionalnya, beban pegawai di debit, kreditnya RKPPKD. Kemudian untuk LRA-nya adalah belanja pegawai LRA, kreditnya adalah perubahan sal. Maka koreksi yang kita buat adalah kas di kas daerah di debit, kreditnya adalah pendapatan lainnya LO. Nah, untuk LRA-nya koreksinya adalah perubahan sal di debit, kreditnya adalah pendapatan lainnya LRA. Nah, untuk kedua, yang B, koreksi saat laporan keuangan sudah diterbitkan. Maka di sini saya contohkan adalah terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji. Nah, untuk jurnal awalnya adalah beban gaji pokok PNS LO, kreditnya kas di bendara pengeluaran, debit beban gaji untuk LRA, PNS LRA, kreditnya ada perubahan sal. Maka koreksinya adalah kas di kas daerah dan kreditnya ekuitas. Kemudian untuk LRA-nya adalah perubahan sal dan kreditnya surplus atau defisit LRA. Untuk yang kedua, ini contoh untuk pengembalian pendapatan dan alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat. Nah, jurnal awalnya adalah kas di kas daerah, kreditnya dana alokasi umum LO. Untuk realisasi anggarannya adalah perubahan sal di debit, kreditnya dana alokasi umum LRA. Untuk jurnal koreksinya, ekuitas di debit, kreditnya kas di kas daerah. Untuk LRA-nya adalah surplus atau defisit LRA, kreditnya adalah perubahan S sal. Nah, ini untuk kesalahan berulang atau yang terjadi terus kemungkinan akan terjadi berulang kali. Di sini ya saya contohkan. Pada tanggal 25 Mei 2019 DPPKAD menerima pendapatan pajak dari Supermall Surajaya sebesar 22.500.000. Maka jurnal laporan operasionalnya adalah kas di kas daerah di debit 22.500.000, kreditnya kas mall LO 22.500.000. Nah, untuk laporan LRA-nya adalah perubahan sal di debit 22.500.000, kreditnya adalah pajak mal LRA 22.500.000. Ini masih belum ada jurnal penyesuaian, hanya mencatat penerimaan pajak saja. Nah, contoh kedua, kemudian tanggal 28 Mei 2019 pajak mal itu diterima dari Surajaya Mall, terjadi kelebihan. Jadi di situ ada kelebihan pembayaran. Maka jurnalnya di sini adalah untuk laporan operasionalnya adalah pajak mall LO di debit, kreditnya kas di kas daerah. Di sini artinya ada kelebihan. Kelebihan ini uangnya harus dikreditkan atau dikembalikan untuk pengurangan bagi pemerintah ya. Kemudian untuk LRA-nya adalah pajak mall LRA di debit adalah kreditnya adalah perubahan sal. Perubahan sal karena apa? Pengurangan uang yang terjadi di situ ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 10 Maret 2019 ditemukan kesalahan pencatatan belanja cetak sebesar 6.500.000 yang seharusnya Banjar ATK. Nah, ini nyatetnya 5.600.000. Di sini berarti ada dua kesalahan, yaitu keliru pencatatan, yaitu salah ATK. Nah, ini. Nah, ya. Oke. Awalnya kita nyatet adalah beban cetak LO 6.500.000, kreditnya kas di bendara pengeluaran 6.500.000. Untuk LRA-nya beban cetak LO, kreditnya perubahan sal. Nah, di sini perbaikannya adalah karena salah pencatatan. Oke, beban ini harus dihilangkan, beban cetak ini harus dihilangkan, berarti apa? Beban cetak sebelah kredit, debitnya adalah kas di bendara pengeluaran 900, selisihnya 6.500.000 dikurangi 5.600, 900 ya. Kemudian di debitnya adalah beban persediaan ATK. Oke. Nah, yang ini ingat bebannya ini dihilangkan dengan cara dikredit. Kemudian muncul akun baru beban. Kas ini karena ada selisih.
yang terjadi. Kemudian LRA-nya sama, belanja TK di debit, perubahan saldo debit, kreditnya adalah belanja cetak LRA. Semoga dipahami ya. Ya, lanjut. Kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Kebijakan akuntansi adalah hal mengakibatkan perubahan. Yang pertama, penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan. Kemudian diperkirakan oleh perubahan tersebut menghasilkan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas yang lebih relevan, andal dan penyajian laporan keuangan entitas. Hal-hal yang tidak tercakup dalam perubahan kebijakan akuntansi, adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Kemudian adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kebijakan atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Di sini saya contohkan, pada bulan Oktober 2018, suatu kinerja A memberi perangkat komputer beserta perlengkapannya senilai 150 juta. Kebijakan akuntansi pada satu kerja, yaitu menetapkan penyusutan untuk peralatan dan mesin menggunakan metode garis lurus. Estimasi manfaatnya adalah 5 tahun dengan nilai penyusutannya 20%. Dalam perjalanannya waktu di tahun 2022, Satker A memutuskan untuk mengubah kebijakan akuntansi penyusutan peralatan dari garis lurus menjadi saldo menurun dengan estimasi manfaat 5 tahun, namun nilai penyusutannya 40%. Bagaimana pencatatan untuk transaksi tersebut? Nah, di sini kita harus hitung dulu metode garis lurusnya. Untuk tahun 2018 nilai bukunya 150, tahun 2019 untuk garis lurusnya ya, perhitungannya 20% kali 150, hasilnya 30 juta. Nah, nilai buku ini didapat dari 150 dikurangi 30 juta, maka hasilnya 120. Tahun berikutnya sama, perhitungannya sama, kurangi 30, ini 90 didapat dari 120 dikurangi 30. Nah, ini sama perhitungannya untuk nilai penyusutannya. 90 kurangi 30 jadi 60, 60 kurangi 30 hasilnya 30. Maka di tahun 2023 hasilnya menjadi 0. Untuk saldo menurun, perhitungannya sama di tahun 2018 nilai bukunya tetap 150, kemudian perhitungannya 40% dikali nilai bukunya 150. Hasilnya adalah 60. Nah, nilai buku ini 150 dikurangi 60, maka hasilnya 90 ya, nah ya. Kemudian perhitungan untuk tahun 2020, 40% dikali 90. 90 ini didapat dari nilai buku tahun sebelumnya. Hasilnya adalah 36 juta. 90 dikurangi 36 juta hasilnya 64 juta. Dan seterusnya ya, 64 juta dikalikan 40%-nya hasilnya 25 juta 600 dikurangi 64 hasilnya 38 400. 38 400 ini kemudian dikalikan 40%-nya hasilnya 15 360. Nah, 38 juta 400 dikurangi 15 juta 360 hasilnya 23 juta 40.000. Nah, hasil ini dikalikan 40%-nya hasilnya 9 juta 216. Dikurangi 23 juta 40.000 kurangi ini 9 juta 216 hasilnya 13 juta 824. Nah, berdasarkan tabel di atas kamu lihat. Nah, penyusutan untuk metode garis lurus ini sebesar 90 juta. Dapatnya dari mana, Bu? Ini dapat dari di tahun 2019 sampai tahun 2001. Hitung 30 tambah 30 tambah 30. Ya. Kemudian ditambah lagi 30. Ini sampai ngitungnya adalah sampai 2021. Hasilnya adalah 90 juta. Kemudian untuk metode saldo menurun, hitungnya ya 60 ditambah 36 ditambah 25 600. Maka hasilnya adalah 121 juta 600. Begitu ya. Nah, selisihnya ini 90 juta dengan 121 juta 600 adalah 31 juta 600. Selisih inilah yang harus kita buat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya adalah diinvestasikan dalam aset tetap debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Oke, untuk peristiwa luar biasa
Oke, saya lanjutkan. Kali ini saya akan memberikan tugas untuk KD yang pertama. Romeo pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat ya. Yang pertama, sebutkan dokumen sumber yang terdapat dalam akuntansi pemerintah. Kemudian kedua, sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan dokumen akuntansi pemerintah. 3. Apa yang dimaksud dengan kesalahan sistem berulang atau berikan contohnya. Kemudian yang keempat, sebutkan dokumen yang digunakan dalam pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Terus kelima, apa yang dimaksud dengan koreksi. 6. Apa yang mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan akuntansi menurut PSAP 10. Dan 7. Jelaskan yang dimaksud dengan peristiwa luar biasa. 8. Sebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam perubahan kebijakan akuntansi. 9. Sebutkan syarat-syarat untuk dapat disebut sebagai peristiwa luar biasa. 10. Bagaimana cara untuk mengetahui tren posisi keuangan kebijakan atau arus kas. Nah, untuk yang kedua, Mei 2, nah ini buatlah jurnal koreksinya. Tanggal 2 Januari 2016 membayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2DLS dengan nilai 826. Pada hari dan tanggal yang sama, SP2DLS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar 862. Maksud soal di sini awalnya yang benar adalah 826, namun di sini bagian keuangan mencatat 862. Kemudian yang ini dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2DLS dengan nilai 826 pada hari yang sama, namun dibukukannya nominalnya benar, namun salah nyatatnya adalah belanja barang. Harusnya dibayar gaji pegawai, namun nyatatnya adalah belanja barang. Kemudian yang C, tanggal 15 April diterima setoran pendapatan sewa aula sebesar 13, namun dibukukan oleh bagian keuangan sebesar 31. Nah, buatlah lapor yang mengetahui kesalahan tersebut ya. Ini diketahuinya adalah tanggal 16 kesalahannya ya. Lanjut yang D, diketahui terjadi kesalahan dalam penerbitan pengadaan mobil dinas tahun lalu senilai 230. Supplier sudah menyetorkan kelebihan belanjanya pada tanggal 23 Januari. Pada bulan Juni laporan keuangan tahun 2004 sudah diterbitkan. Kalian lihat yang E di sini sama. Tanggal 25 gaji pegawai yang menerbitkan SP2DLS. Nah, ini pakai LS ya. Langsung pembayarannya. Kemudian di sini pada hari dan tanggal yang sama SP2DLS bagian keuangan pada waktu dilakukan cash outnet, perbedaan antara saldo kas dan nah ini dibukukannya bukan 313 namun dibukukannya adalah 331. Di sini berarti ada kesalahan pencatatan berupa nominal. Untuk yang F ini sama seperti contoh yang saya kasihkan terakhir. Buatlah satuan kerja memiliki 5 buah mesin fotokopi senilai 200 juta. Dengan kebijakan nilai penyusutannya menggunakan garis lurus, estimasinya 5 tahun, penyusutannya 20%. Namun ada kebijakan baru di tahun 2016 memutuskan mengubah kebijakan penyusutan peralatan dari kebijakan garis lurus berubah menjadi saldo menurun. Manfaatnya 5 tahun, beban penyusutannya 40%. Buatlah tabel penyusutannya dengan dua metode tadi, kemudian buatlah jurnal penyesuaiannya. Oke, di sini kalian silakan mengerjakan di buku tulis kalian. Untuk sistem pengumpulan nanti saya sampaikan lebih lanjut ya. Kapan dikumpulkannya? Siap-siap ya untuk pertemuan minggu depan. Nanti saya informasikan. Yang jelas kalian kumpulkan atau kalian kerjakan di buku akuntansi instansi pemerintah di kelas 11. Buku kelas 11 bisa kamu pakai ya. Oke. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk melanjutkan materi di pertemuan berikutnya.